berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku
akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kami gereja-Mu datang memuji dan menyembah Engkau. Karena kami tahu di dalam Engkau ada peristirahatan. Di dalam Engkau ada kekuatan. Di dalam Engkau ada damai sejahtera. Di dalam Engkau ada ketenangan Tuhan. Di masa-masa yang sulit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan, bukan hanya sebuah kota, sebuah bangsa, tetapi bangsa-bangsa, di tengah-tengah ketidakpastian yang ada di muka bumi ini, kami boleh menemukan Engkau sebagai Allah yang ada kepastian di dalamnya. Kami boleh berdiam diri, menenangkan batin kami, sebab Engkau adalah kota benteng kami, menara perlindungan kami, kekuatan kami. Dan Kau berjanji Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Itu janji firman-Mu kepada kami, dan kami pegang janji itu. Kami pegang firman-Mu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, supaya kami juga boleh menenangkan batin kami di dalam Engkau. Percaya bahwa Allah kami tidak meninggalkan kami. Percaya bahwa Allah kami tidak membiarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami juga berdoa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dalam diskusi kami, dalam penyembahan kami, dalam doa-doa kami. Kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini ya, mungkin semua orang ya di semua agama, pasti yang mereka kejar itu, yang mereka datangin itu adalah Tuhan mereka masing-masing sesuai dengan agama mereka masing-masing. Karena ini masa-masa yang tidak mudah, ya. Semua orang kalau kita lihat berlomba-lomba untuk
mencari Tuhan hari-hari ini. Nah, kita sebagai orang-orang percaya juga, kita pasti semuanya mungkin menurut saya lebih ekstra untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah sekarang kan saya mau nanya ya, kira-kira gimana sih kehidupan doa kalian, penyembahan kalian ya di dalam kehidupan sehari-hari? Boleh nggak share ya secara singkat gitu ya? Seperti apa sih sebelum nanti kita lebih dalam konsep penyembahan itu seperti apa? Kadang-kadang kan kita berdoa tapi kita nggak ngalamin Tuhan kan? Itu masalahnya. Kebanyakan sih begitu sehingga kita akhirnya nggak berlama-lama di dalam doa karena kita nggak ngalamin Tuhan gitu ya. Tapi kalau kita ngalamin Tuhan kita bisa tahan lama dan mengalami hadirat Tuhan, bisa mengalami jamahan Tuhan. Mungkin bisa share. Ya mungkin Ani silakan. Doa saya selama pandemi ini berlangsung, positifnya adalah aku benar-benar punya banyak waktu. Kalau dulu kan ada aja alasan, nantilah baca Alkitab, nantilah renungan pagi, nantilah gitu. Jadi nggak jadi. Tapi kalau sejak ada pandemi ini punya banyak waktu sama keluarga, iya benar-benar. Dulu pas adalah si A kesini, si B kesini, jadi nggak punya waktu makan pun jadi jauh-jauhan gitu. Terus pagi punya waktu berdoa, baca Alkitab gitu. Kalau dulu kan enggak. Itu sih positifnya. Punya waktu sendiri, benar-benar. Negatifnya banyak juga sih. Negatifnya ya itu pasti nggak hanya aku aja, pasti semua orang pekerjaan terhambat, ekonominya juga. Itu yang paling ini. Apalagi aku sekarang lagi susun skripsi. Jadi itu benar-benar banyak sekali tantangannya. Dan saat-saat ini benar-benar iblis ambil kesempatan supaya bikin kita itu jatuh, bikin kecewa, semuanya gitu. Setiap hari aku berdoa kayak Tuhan aku percaya pasti pandemi pasti akan berlalu, pasti akan setiap hari doaku begitu. Terus kayak bulan kapan gitu kayak vaksin ditemukan, tapi ternyata hoax. Gitu kan, kita gimana, kita udah menghitung hari gitu kan, aku pasti kuliah, aku pasti gini, pasti bisa ketemu teman-temanku, pasti bisa gereja lagi, bisa ketemu sama, kayak dulu lah aku pengen sekali itu, kayak aduh kangen juga ya ibadah seperti biasa, ketemu sama orang lain gitu, bener-bener kangen gitu, bener-bener aduh, tapi ternyata hoax gitu. Ini iblis ambil kesempatan supaya bikin aku kecewa, supaya aku marah, supaya aku ini enggak, aku jadi doa aku tambahin lagi. Wow, kayak, luar biasa. aku bilangnya kan selalu Tuhan pandemi pasti akan berlalu. Yeah. Tapi sekarang aku tambahin, Tuhan pandemi pasti akan berlalu, tapi Tuhan aku mau, Tuhan bantu aku supaya aku tetap semangat, aku bersuka cita apapun yang terjadi aku bisa karena aku bersama Tuhan. Aku gak mau gara-gara ini Tuhan iblis ambil kesempatan supaya aku kecewa samamu, supaya aku jadi lemah, aku jadi lemah terus aku jadi sakit. Itu yang iblis mau, aku gak mau begitu, aku mau tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, Tuhan punya maksud atas kita. Aku percaya, aku mau tetap bersemangat, aku mau tetap sukacita karena Tuhan pasti nolong aku. Wow, puji Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Mungkin tidak sedikit yang punya pengalaman seperti yang kamu alami Ani dengan jemaat kita ya, atau orang-orang di luar sana. Puji Tuhan. Mungkin sedikit Yusni silakan. Baik, saya sih Pak tetap prinsipnya firman Tuhan, artinya saya tetap teringat dengan firman Tuhan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Gitu, saya merasa walaupun ada wabah pandemi ini, tapi saya tidak merasa saya seperti disulitkan atau seperti apa gitu. Satu sisi saya kan sekarang sedang kuliah sambil kerja. Oh ya. Iya, jadi ada banyak nilai positifnya. Salah satunya saya bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Gitu. Jadi tetap menikmati juga gitu. Nanti saya bisa sambil kerja di rumah juga karena kerjanya juga WFH. Gitu kan. Iya, jadi juga kuliahnya juga dari rumah, online juga. Tetap saya pikir nggak ada yang menyakitiku. Tidak ada yang menyakitiku.
Aku sebaiknya harus terus mengucap syukur. Setiap saat mengucap syukur. Mengambil keputusan untuk mengucap syukur. Tidak ada yang menyakitiku. Puji Tuhan, ya itu tadi. Biasanya kan Pak kalau saya sambil kerja sambil kuliah itu biasanya jamnya lebih sering bentrok. Jadi saya kesulitan mengatur waktu. Wah ini bentar lagi mau kuliah nih, gimana ini kerja. Jadi kadang-kadang itu yang buat saya jadi berkecamuk gitu kan. Gimana cara mengatur hidupku, manage ini. Ternyata seperti ini benar seperti firman Tuhan bilang, semuanya mendatangkan kebaikan bagi saya cara pribadi gitu. Jadi ya setiap hari saya pastikan saya mengucap syukur apapun yang terjadi walaupun seperti ini. Sama seperti Ani tadi, jujur di dalam hati sedih sekali rasanya kita belum bisa bergabung ibadah online gitu kan, bergabung ibadah di sini di gedung offline ya? Iya. Iya. Tapi saya pikir dimanapun saya berada hadirat Tuhan tetap ada gitu. Kemanapun saya pergi hadirat Tuhan tetap ada. Jadi sekarang saya putuskan saya tetap membangun hubungan intim saya dengan Tuhan untuk setiap hari berdoa gitu. Mengawali setiap hari dengan berdoa dan mengucap syukur pastinya bahwa apapun terjadi itu semuanya seizinnya Tuhan. Itu sih Pak. Wow, kayaknya banyak juga jemaat kali yang mungkin seperti Yusni ya. Kapan ini yang bisa offline, kapan bisa offline ya. Betul Pak, kayak kemarin juga yang ada pengumuman dari Kahotna bahwasanya kita udah akan mulai, langsung bikin emotikon nangis, mengucap syukur karena akan ada ibadah lagi. Kita sudah mau ibadah lagi, senang kali gitu. Rasanya udah pengen ketemu sama teman-teman, sama jemaat Tuhan. Tapi balik lagi seperti tapi ternyata benar-benar nangis ternyata. ya. Iya gitu Bu. Iya. Oke, baiklah. Wah, luar biasa ya. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan tapi kita tidak kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan ya. Tadi Ani cerita, Yusni cerita banyak tantangan tapi ketidakpastian tetapi Tuhan tetap pasti ya. Oke, sebelum kita akan bertanya kepada senior kita di musik ini, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Oke. sumber segalanya, hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru.
segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke Hadirat-Mu sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. berlariku Ku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya. Hanya hadirat-Mu, mengakuimu di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat ada urapan baru. Ada urapan baru, Tuhan hadirat-Mu. Hanya hadirat-Mu ada urapan baru. Ya, puji Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan selalu ada urapan baru. Ya, di dalam Alkitab dikatakan, dan ku itu dilepaskan oleh urapan. Ku beban-beban kita itu, ya, itu dilepaskan kalau kita memiliki urapan Tuhan. Dan tentunya urapan Tuhan itu kita bisa temukan di dalam hadirat Tuhan. Ya, sekarang kita mau tanya kepada Bang Jo ya. Kira-kira gimana ini Bang Jo dalam menghadapi masa-masa sekarang ini? Ya, dalam hubungannya dengan Tuhan juga dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Cik. Ya, makasih Pak Estron. Puji Tuhan ya. Memang di awal-awalnya saya percaya setiap kita juga merasa terkejut lah dengan keadaan seperti ini, harus ibadah yang seperti ini gitu. Bahkan mungkin tidak pernah terpikir gitu ya. Ya, kami di keluarga juga di pekerjaan juga sangat terkejut dengan keadaan ini gitu ya. Dan awal-awalnya pasti ada kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, bahkan tiap hari kerjaannya browsing, cari informasi tentang ini. Bahkan kalau dari rohaninya tahu ini mungkin tanda-tanda sesuatu gitu kan, kedatangan Tuhan. Dan terus dalam intinya sebenarnya jadi takut gitu ya. Tapi di sisi lain akhirnya puji Tuhan kami di keluarga juga memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Banyak hal itu pasti mendatangkan kebaikan gitu ya. Dan kami bersyukur juga di keluarga juga sepakat untuk baca firman. Memang dan ini kami suarakan di grup apa namanya? Satu
satu kakek lah ya. Oh ini maksudnya keluarga besar ya? Iya di keluarga besar Wow, juga. besar, Akhirnya luar biasa. kami share, ayo kita baca firman yuk. Dan kita sepakat ya minimal dua pasal gitu ya. Dan itu di share di grup. Ya mungkin ada waktunya ada beberapa orang bolong tapi itu pasti membangun mereka juga. Dan saya pribadi semakin hari melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan rencanakan bagi anak-anaknya pada masa-masa seperti ini untuk terus berharap, terus berpikir positif dan percaya bahwa segalanya Tuhan turut bekerja. Dan banyak pasti ada tanda-tanda ya pemeliharaan Tuhan. Mungkin secara ekonomi, secara apa pasti semua goyang ya. Gak ada yang gak goyang ya pada masa-masa seperti ini. Tapi selalu aja ada jalan keluarnya. Kita masih tetap fight, tetap bertahan, tetap bisa survive lah ya dalam hidup ini. Dan percaya semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Jadi mungkin udah berjalan sekitar berapa ya, 3 bulan atau 4 bulan ya pandemi ini ya di kitanya gitu ya. Dan ibadah kita sudah seperti ini kurang lebih hampir 3 bulan saya rasanya. Kurang lebih 3 bulan. Dari dan bulan 3 ya kalau nggak salah ya. Tapi banyak hal-hal yang memang kita jadi belajar di sini. Dalam banyak hal, dalam contohnya dalam gimana caranya merekam dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang nggak pernah terpikir sama kita gitu ya. Dan itu pasti jadi ilmu dan pembelajaran bagi kita untuk lebih baik. Dan secara rohani juga kita semakin pengen lebih dekat dengan Tuhan. Ya mungkin kami seperti itu Pak. Saya dan istri juga sepakat setiap malam kami berdoa. Selelah-lelah pun pulang dari pelayanan kami sempatkan untuk berdoa dan baca firman. Ya itu juga nilai yang positifnya sih. Jadi ya puji Tuhan semua pasti dalam rencana Tuhan. Wah, luar biasa ya. Jadi saya lihat ada hal-hal yang positif di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Saya sangat tertarik dengan kalian satu keluarga besar itu bisa jadi ngambil keputusan bersama-sama untuk buat baca firman Tuhan 2 pasal. Wah itu dahsyat sekali itu. Satu kakek itu ya. Ya, satu poparan kalau orang bilang kalau orang Batak. Poparan. Ya. Oh poparan. Wow. Wah itu kamu udah jadi pendeta di situ Jo. Iya kan. Tuhan pakai itu luar biasa. Mungkin kalau lagi nggak ada jadi nggak ini. Jadi orang nggak mencari Tuhan kali ya. Tapi dengan ini ayo kita sepakat yuk gitu ya. Jadi mungkin ide ini tercetus ya akhirnya semua nangkap gitu ya. Semua nangkap bahwa kita ya saat-saat seperti ini ya Tuhan pertolongan kita gitu ya. Ya. Jadi ya memang awalnya ada yang kami memang sebelum ini pun udah baca firman. Jadi sama istri udah kita lanjutin aja yang memang sudah ada bacaannya. Ya kalau yang belum ya mulai dari awal dari kejadian gitu ya. Tapi saya lihat memang udah mulai gitu setiap hari ada aja yang share bahwa dia baca ini seperti itu. Wow itu luar biasa ya. Artinya saya percaya bahwa kalau saya bilang ada paling tidak ada 3 hal besar yang kita akan nantikan ke depan. Yang pertama pertobatan orang-orang ya, dan khususnya juga suku Kedar dan Nebayot akan datang ke rumah Tuhan katanya ya. Nah juga akan ada kesusahan besar dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya pikir ini memang waktu-waktu di mana Tuhan sedang bekerja tanpa kita ketahuin, dan bahkan ketika Tuhan bekerja itu dia bekerja lebih dahsyat daripada apa yang dapat kita lakukan. Jadi saya pikir jemaat juga bisa belajar dari contoh-contoh ini, bisa melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ya, oke. Nah sekarang mungkin saya mau nanya ini kepada Ibu Sora ini ya. Ini saya suka sekali dengar Ibu Sora bicara tentang satu hal yang saya lihat dari Ibu Sora ya, dari ketika kami suka membangun persekutuan doa ya, artinya doa pagi-pagi. Ya Ibu Sora ini orang yang begitu pagi-pagi tidak ada yang dia kerjakan kecuali langsung baca Alkitab, menulis. Kalau saya belum bangun dia udah pasang lagu-lagu, dia nyembah Tuhan. Satu hal yang saya lihat kehausannya itu adalah sebuah keintiman dan penyembahan yang dalam dengan Tuhan. Ya, mungkin Ibu Sora boleh bercerita sedikit konsep-konsep atau kerinduan-kerinduan apa yang mungkin ada di dalam benaknya untuk
memberkati jemaat ya. Kira-kira hal-hal apa itu yang paling dirindukan gitu? Yang seperti apa sih konsep penyembahan yang seperti Ibu Sora ini rindukan? Silakan. Bagi saya penyembahan itu adalah kehidupan yang berserah kepada Tuhan ya. Penyembahan itu tidak bisa digambarkan hanya dengan nyanyian ya, dengan kidung atau menciptakan lagu. Tapi bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan, itulah inti daripada penyembahan. Wow. Ketika kita berani mempersembahkan seluruh kehidupan kita, sebetulnya kita sedang sungguh-sungguh menyembah kepada Kristus ya, kepada Allah. Nah, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah sejati kepada Tuhan itu adalah bagaimana kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita itu kepada Tuhan. Mempersembahkan itu adalah menyerahkan. Penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Inilah yang terus menerus ya. Jadi penyerahan diri itu bukan datang sekali seumur hidup. Tuhan, aku menyerahkan diri untuk melayani Engkau. Lalu selesai itu sudah gitu. Tapi penyerahan itu harus kita praktekkan dan kita lakukan, kita perkatakan itu memang setiap hari. Tiap hari dalam hidup kita. Jadi mempersembahkan tubuh kita itu adalah mempersembahkan kehidupan kita itu setiap hari. Saya mulai pagi hari ketika saya bangun, tidak ada pekerjaan yang lain ya. Saya bersyukur juga ada 2 ekor anjing yang selalu itu kalau udah 5:30 terus langsung dia kasih Jadi kode alarm ya, jadi alarm. Kode di depan pintu kamar gitu ya. Saya jadi terlatih juga nggak bisa tidur lagi gitu ya. Jadi 5:30 atau jam 6 paling lama saya sudah keluar dari tempat tidur. Terus kemudian saya keluarkan anjing keluar ya. Terus kemudian saya balik untuk bisa nyembah Tuhan. Saya baca Alkitab. Saya menikmati kesendirian saya dengan Tuhan. Kadang-kadang tanpa sebab saya bisa nangis hancur hati. Bukan karena permohonan dan permintaan, tapi karena begitu baiknya saya ingat perbuatan-perbuatan Tuhan gitu. Nggak bisa diungkap satu persatu, tapi saya pengen mengingat-ingatnya tiap hari. Tuhan sudah lakukan ini, waktu aku mengerjakan ini, waktu aku dalam kesulitan, ketika aku sakit. Tuhan menolong aku ketika aku tidak tahu jalan keluar. Aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika aku merasa seorang diri, kadang-kadang gitu ya. Dalam kehidupan ini enggak segala sesuatunya itu mulus, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Orang berkata, Bu Sora ini banyak sekali yang dikerjakan, tapi tahu enggak? Seringkali kadang-kadang ada sesuatu hal yang kosong, kok bisa tiba-tiba saya rasakan. Saya ngerasa bahwa yang saya lakukan itu kok bisa ngerasa seperti nggak ada artinya apa-apa gitu. Seperti tidak bernilai. Apalah arti semua yang saya sudah lakukan ini? Apa sih? Seperti ada satu bahagian dalam hati saya. Kok bisa ya merasa saya kadang-kadang itu kosong gitu. Saya percaya Yesus ada dalam diri saya. Saya percaya bahwa Dia menolong saya. Tapi ada hal-hal tertentu di mana kita tidak sadari kenapa itu bisa terjadi. Itulah waktu yang terbaik saya juga untuk mencari Tuhan gitu. Untuk menemukan kehidupan saya secara pribadi bersama-sama dengan Kristus. Nah, ternyata anak saya juga Yohan, 2 hari yang lalu dia bilang begitu, "Mah, aku kok bosen ya," katanya. "Bosen apa Yohan?" Saya bilang. Waktu itu dia chatting, ya pas saat teduh dia chattingan begitu. "Bosen aku mah kuliah," katanya. Padahal tempatnya kuliah ini sekarang ya, itu Australian Institute of Music ya.
Nah itu adalah salah satu kampus yang terbaik ya di Sydney. Itu bagaimana dia dapat nilainya itu nilai A. Ya, bukan dia cuma kejar aja A+, dia akan dapat itu scholarship ya. Tapi dia ngerasa bosan, padahal ini yang dia kejar dari dulu. Ya, dia kejar dari dulu. Jadi banyak sekali artis-artis kita yang lulusan di sana itu jadi ya benar-benar profesional gitu ya. Nah, Yon dapat A gitu loh di sana ya. Tapi kok dia bisa merasa bosan ya gitu. Saya juga heran gitu ya. Lalu kemudian kenapa Yon bosan nak gitu. Iya nggak tahu, rasanya pengen berhenti aja semuanya gitu. Mau pengen kejar sesuatu, kerja cari duit, terus kemudian aku pengen supaya tahun depan kalau bisa tuh aku menikah gitu ya. Jadi dia ngerasa juga ada satu suasana hati yang bosan. Saya percaya bahwa ini juga dialami oleh banyak orang. Apalagi dengan wabah pandemik seperti saat ini ya. Pasti kebosanan itu adalah bahasa yang paling sering diucapkan ya oleh orang-orang gitu. Carilah ya pada waktu-waktu yang seperti itu. Cuma Tuhan yang dapat mengisi ya kekosongan kita. Cuma Tuhan yang dapat mengisi sukacita kita. Cuma Tuhan yang bisa mengisi semua kebutuhan suasana hati kita untuk diisi. Tuhan yang mampu untuk melakukannya. Jadi saya gantikan semuanya itu dengan diskusi dengan Tuhan. Ya, biasanya kalau hal-hal yang seperti itu saya alami itu manusiawi ya, normal gitu. Sering sekali kita merasa kesepian, merasa seperti ditinggalkan atau merasa bosan. Itu hal-hal yang lumrah. Tapi bisa berlanjut kepada hal-hal yang negatif jikalau itu terus menerus. Jadi yang penting bagaimana kita kembali, bagaimana mengisi jiwa kita itu kepada keberadaan Kristus dalam hidup kita. Nah, saya lakukan itu dengan cara diskusi sama Tuhan. Ngobrol gitu. Saya jadikan dia teman dalam diri saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa ya aku ngerasa seperti ini? Gitu. Kenapa ya Tuhan? Coba selidiki hatiku Tuhan. Ada nggak sesuatu yang salah? Atau ada nggak sesuatu yang aku sebetulnya belum lakukan? Gitu. Jadi lebih banyak saya diskusi sama Tuhan. Saya jadikan dia teman. Lalu kemudian kalau saya dapatkan sesuatu, saya pengen sekali untuk mencatatnya. Jadi waktu-waktu itu terisi, nggak terasa udah 1 jam, 1 jam setengah, saya bisa melewati masa-masa sulit itu ya, masa-masa kosong, bosen. Akhirnya saya bergairah lagi, gitu ya, untuk melakukan aktivitas sepanjang hari. Saya bergairah. Orang berpikir nih orang kok nggak bosan-bosan. Enggak, saya ngalamin seperti itu. Cuma bagaimana kita bisa berdiskusi sama Tuhan. Sebab dia sahabat kan, gitu. Jadi apa artinya berserah kepada Tuhan? Berserah itu bukan tindakan pasrah yang pasif ya. Tapi atau bukan juga berserah itu bersikap status quo atau malas gitu ya. Tapi saya percaya bahwa orang yang berserah kepada Allah justru sering sekali Tuhan menggunakan orang-orang yang seperti itu untuk berperang bersama-sama dengan dia. Nah, ada seorang hamba Tuhan ya mengatakan, William Booth berkata bahwa kebesaran dan kekuatan manusia itu justru ada di dalam penyerahannya. William Booth itu adalah pendiri Salvation Army ya. Dan dia berkata bahwa kebesaran dan kekuatan manusia itu justru ada di dalam penyerahannya. Semakin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semakin kita berani menyerahkan segalanya kepada Tuhan secara total, justru di sanalah letak kekuatan kita. Ya. Nah, seperti apa sih contohnya?
Maria Magdalena ya, ibu yang melahirkan Yesus, itu ketika satu kali dia didatangi oleh malaikat Tuhan dan menjelaskan rencana Tuhan yang mustahil atas hidupnya, bahwa di dalam rahimnya terkandung benih ilahi, ya. Dan saudara yang kekasih, dia benar-benar pada waktu malaikat Tuhan mengunjungi dia, dia berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu ini. Jadi ini sebuah tindakan dan respon pasrah yang luar biasa. Dengan resiko maut ya, dengan resiko tuh mati, resikonya tuh nyawa. Tapi penyerahan hidupnya itulah penyembahan yang sesungguhnya gitu. Ini salah satu contoh ya. Bertolak belakang dengan rasional kita, bertolak belakang dengan keadaan, tetapi kita berani menyerah gitu. Apa yang Tuhan mau, jadilah pada saat ini kepadaku. Itulah penyerahan gitu. Nah, Abraham juga ketika dipanggil Tuhan ya, keluar dari tanah Ur Kasdim, tanah kelahirannya, di mana sanak keluarganya ada di sana, ya. Tapi ketika Tuhan memperdengarkan suaranya untuk dia keluar dari Ur Kasdim dan berjalan menuju tempat yang nggak jelas gitu loh, kemana gitu. Tapi dia menyerah terhadap kehendak Tuhan. Justru di sanalah kebesaran dan kekuatannya. Dia berjalan di tengah jalan yang tidak dia ketahui dan Tuhan menuntun dia. Nah, apakah ya, saya mencatat beberapa hal ya. Bagaimana cara kita bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah kehidupan yang sudah menyerah nih kepada Tuhan, ya. Nah, yang pertama adalah coba kita lihat dari ketaatan kita. Ketaatan itu diuji pada waktu kapan? Ketaatan itu sangat teruji ketika tidak ada orang yang menyaksikan. Kita bisa taat ketika orang-orang bisa di hadapan kita gitu ya. Terus kemudian kita nggak mau ada sesuatu yang salah karena ada bisa banyak orang menghakimi. Terus kemudian ada orang-orang yang bisa memuji kita ya. Tetapi ketaatan itu diuji ya pada waktu kondisi yang seperti ini paling baik nih. Gitu ya. Ketaatan kita bisa diuji. Jadi bagaimana bukti penyerahan kita? Bukti penyerahan kita adalah ketaatan kita. Enggak usah jauh-jauh dah hal yang sederhana. Apakah kita taat terhadap janji kita kepada Tuhan untuk kita bisa bersekutu setiap hari dengan Tuhan? Ya, taat kepada kebenaran firman yang kita sudah kita komitmen untuk melakukannya. Sementara tidak ada orang yang melihat ya. Tidak ada orang yang pemuritan juga sulit kan kalau nggak online dan orang nggak bisa mengawasi kita loh, ya. Nah, itu salah satu bukti bahwa kita menyerah ya. Terus kemudian bukti penyerahan diri kita kepada Allah, bisa nggak kita beristirahat di tengah-tengah badai? Itu bukti penyerahan. Ini badai bagi kita semua ya. COVID-19 ini, wabah ini badai. Bukan cuma di satu negara, seluruh dunia mengalaminya. Nah, umat yang mencintai Tuhan, apakah kita bisa tetap beristirahat di dalam Dia? Bisa nggak di tengah-tengah kecamuknya pikiran kita, target-target, harapan-harapan nggak bisa kecapai gitu, amburadul semua rencana kita. Tapi kita bisa kita bisa istirahat. Itu bukti kita betul-betul sudah menyerah atau belum gitu. Kalau kita gelisah terus nggak bisa tidur, makannya juga kacau, terus kemudian gampang emosi, lalu kemudian mudah tersinggung, terus kemudian bete gitu ya. Nah, nggak bisa istirahat. Sebetulnya kita menyerah nggak sih sama Tuhan? Penyerahan kita sampai sejauh mana sih sebetulnya gitu?
Tapi orang yang menyerah kepada Tuhan, dia bisa beristirahat. Dia bisa dengan tenang melewati, menjalani kehidupan. Sampai kapan? Nggak jelas. Ya, sampai waktunya, batasannya kapan? Nggak tahu. Waduh, itu kan kalau ada batasan waktunya, ibu hamil 9 bulan, memang sulit ya. Tapi udah tinggal ngitung hari kan. 1 bulan lagi, 30 hari lagi, 29, 28, 27 kan gitu kan. Selesai itu udah beres, udah selesai gitu kan. Tinggal masa pemulihan. Tapi ini kapan masa pemulihannya? Enggak jelas. Sampai kapan? 6 tahun kemudian, waduh seperti apa nanti? Kan gitu. Bisa enggak kita tetap beristirahat di dalam hadirat Tuhan? Cuma Tuhan yang mampu membuat itu dalam diri kita. Kita bisa beristirahat. Ya, sama seperti Daud. Di tengah-tengah hidupnya yang penuh dengan up and down, ya, gemuruh kehidupannya, tantangannya, dia bisa katakan, aku ingin membaringkan kepalaku dan beristirahat, ya, tidur. Itu luar biasa, ya. Sama seperti seorang bayi atau seperti seorang anak. Waktu dia ngantuk tidur aja gitu. Dia tahu besok makanan pasti tersedia karena papanya menyediakan bagi dia. Seperti itulah harusnya kita. Gitu. Jadi bagi saya itulah yang prinsip yang saya pegang benar-benar ya, ketaatan dan beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terakhir ya, saya mau buka ayat Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Firman Tuhan katakan kuncinya adalah bagaimana kita bisa belajar berdiam diri dan menantikan Dia. Itu hal yang paling penting, berdiam diri menantikan Dia. Berdiam diri menantikan Dia. Itulah letak kekuatan kita. Wow, luar biasa ya. Apa yang saya tangkap tadi, penyembahan itu ya menarik sekali. Kerap kali kita berpikir penyembahan itu adalah sekedar sebuah doa atau perkataan-perkataan lagu yang kita naikkan. Ya, ketika sesudah kita nyanyikan lagu sembah itu 2-3 lagu lalu kita berkata haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Tapi hari ini kita belajar bahwa penyembahan itu adalah persembahan diri. Ya, jadi penyembahan kita bukanlah sebuah tindakan yang momentum atau momen-momen tertentu, ya maksud saya, tetapi adalah sebuah kehidupan sepanjang hari. Ya, kita mempersembahkan diri kita ya kepada Tuhan, sebuah penyerahan diri. Ya, penyerahan diri berserah bukan pasrah atau pasif. Satu hal yang sangat menyentuh saya, ya, yang membuat saya berpikir Tuhan tolong orang ini. Di dalam aktivitas saya sekarang, kemarin itu saya sedang melakukan aktivitas saya dengan seseorang yang dia bukan orang Kristen. Saya tanya kepada dia begini, apa sih tujuan hidup kamu? Apa yang mau kamu kejar? Dia bilang, saya udah gak ngejar apa-apa Pak, katanya. Saya bilang, kenapa? Udah begini, saya mau kaya juga udah gak bisa, katanya. Jadi saya tinggal pasrah aja kepada nasib. Ya tinggal nunggu sampai matilah Pak, katanya. Waduh, saya jujur saya bilang begini, sedih sekali saya mendengar kamu berkata seperti itu. Seolah-olah kamu udah gak punya harapan. Ya, dia diam, lama dia diam. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan buat orang itu. Saya tanya, berapa keluarga kamu? Dia punya keluarga 13 orang. Anak orang tuanya dan tinggal satu aja yang hidup dan dia. Saya pikir Tuhan, biarlah orang ini boleh mengenal Engkau. Ketika dia bertemu dengan saya, dia boleh ketemu dengan Engkau Tuhan. Gitu. Jadi iya ya. Jadi penyerahan itu bukan sama dengan pasrah. Tapi kalau apa yang dijelaskan Ibu Sora tadi itu penyerahan begini. Ketika kita tahu rencana Tuhan atas hidup kita, kita menemukan
apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun itu di luar nalar dan pikiran kita, di luar logika kita, kita mau mengikutinya. Itulah yang disebut dengan penyerahan diri kita. Ya, seperti Maria, ketika dia sudah tahu dia mengandung bayi Yesus, dia jalani. Walaupun dia nggak tahu bagaimana nanti ujungnya. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan berkata pergi ke tempat yang aku tunjukkan, nggak jelas tempatnya di mana. Ya, tapi dia berserah. Sama seperti Paulus, ketika dia sudah berdoa 3 kali duri dalam daging diambil daripadanya, tapi Tuhan bilang tidak. Nah, dia menjalani kehidupannya dengan duri dalam daging sampai dia dipanggil Tuhan. Itulah yang disebut dengan berserah. Jadi ada tadi poin-poin ketaatan, ada poin apa tadi selain ketaatan tadi? Beristirahat. Nah, mungkin saya tambahkan adalah kita perlu menemukan dulu apa sih rencana Tuhan buat hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu, ya kita jalanin gitu. Ya kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, jangan mau seperti orang lain. Ya kita berserah kepada Tuhan. Ya, karena itu yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi, wow, hari ini menarik sekali ya. Jadi ternyata penyembahan itu adalah mempersembahkan diri kita, mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Jadi penyembahan itu bukan momen di mana kita berdoa, tetapi adalah sebuah gaya hidup. Ya, gaya hidup kita, karena itu adalah tubuh yang dipersembahkan. Seperti dikatakan tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Wow, luar biasa sekali. Baik, nah ini kan kita mau berdoa nih sekarang, kita mau menyembah Tuhan juga ya, dalam arti kata kita mau menaikkan pujian kita dan kita mau berdoa. Mungkin ada masukan kira-kira apa yang perlu kita doakan ya. Mungkin ada 2-3 topik kita nyembah Tuhan, lalu kita akan doakan 2-3 topik pada malam hari ini. Nah, mungkin dari saya dulu, satu topik yang mungkin perlu kita doakan, saya juga mendengar bahwa ada juga jemaat-jemaat kita yang mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Ya, sampai mereka juga kesulitan mereka punya hati yang rindu untuk memberi. Tetapi mereka hari ini karena kesulitan keuangan, mereka tidak mampu lagi memberi. Ya, kita berdoa supaya terjadi juga, mereka juga bisa melihat pertolongan Tuhan. Ya, mereka juga bisa mengalami terobosan-terobosan keuangan. Ya, dengan berbagai macam cara Tuhan bisa menolong kita semua ya. Ya, dengan caranya Tuhan kita berdoa untuk itu ya. Jadi untuk jemaat-jemaat kita yang mengalami kondisi keuangan yang sedang menurun, ya kita berdoa supaya iman mereka juga bangkit, supaya mereka juga tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Itu dari saya. Mungkin yang lain bisa kasih ini. Yang 2 lagi mungkin minggu berikutnya ya akan ditanya ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain mungkin? Iya. Oh, Covid cepat berlalu ya. Ya, kondisi bangsa kita juga ya. Ya, kondisi bangsa kita juga jemaat kita ya. Nah, oke, silakan dipimpin nyanyian. Ya. Yesus, ku cinta Kau, Ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ya Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, Kau layak terima pengagungan Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi apapun Engkau adalah tetap Tuhan. Engkau yang mengontrol segala sesuatu Tuhan. Kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Layaklah Engkau disembah Tuhan, layaklah Engkau ditinggikan. Jesus, haleluya. Terima kasih. Layak Kau ditinggikan. Sekarang rabakaya papa kata ya papa papa papa. Jesus, layak terima Kau pujian. Yesus. Terima kasih Tuhan. Jesus, Makasih Yesus Kristus Tuhan.
Makasih Yesus Kristus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Ya Yesus, Sebab Kau layak, ya Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. sebab Kau layak. Amin, Jesus. Terima pujian. Sebab Kau layak, Terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, Jesus, haleluya. terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas Segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Kau raja segala raja. Kau raja, Engkau raja, Kau yang layak, Haleluya. Yesus, Kau yang layak. Yesus, Terima kasih Yesus Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Ya Tuhan. Tuhan kami yang setia. Dia Raja yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Ya Yesus. Kaulah Allah kami, Tuhan kami. Kau tahu yang terbaik bagi umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang besar pun Tuhan. Ya Yesus. Kau Allah tetap Tuhan yang sama. Yang selalu memberi yang terbaik bagi umat-Nya. Ya Tuhan Yesus. Meskipun kadangkala kami tidak tahu jalan-jalan-Mu. Kami tidak mengerti Tuhan rancangan-Mu. Tapi Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan yang senantiasa adil dan melakukan segala sesuatu dengan hikmat-Nya yang besar. Hikmat yang bukan dari dunia ini, tapi hikmat yang
satu-satunya yang Allah miliki sendiri. Ya Yesus. Tuhan, kami percaya di tengah-tengah masa-masa kesulitan ini ada hikmat Allah di dalamnya. Ya Tuhan. Ada pekerjaan Allah yang mungkin saat ini masih tersembunyi bagi mata kami. Ya Yesus. Tapi satu kali segala sesuatu akan tersingkap Tuhan. Amin. Dan tidak ada perkataan yang lain keluar selain ucapan syukur dari bibir kami Tuhan. Haleluya. Biarlah Bapa di masa-masa seperti ini, proses yang kami alami Tuhan, kami boleh belajar untuk bertekun, untuk taat, istirahat, Yesus. setia, sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus seperti anak yang mempercayakan seluruh kehidupannya kepada papanya. Ya. Demikianlah kami Tuhan mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Kami aman dalam perlindungan-Mu. Kami aman Yesus dalam gendongan-Mu. Jesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada malapetaka. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang mencelakakan kami Tuhan. Ya, Karena Yesus. kami tahu tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang kami. Demikian dengan seluruh jemaat Tuhan. Bapa, biarlah pemeliharaan-Mu Amin. atas seluruh jemaat-Mu Tuhan Amin, Yesus Tuhan. dirasakan oleh seluruh jemaat-Mu. Amin, Tuhan Kau Tuhan. janji bahwa tidak ada kelaparan Tuhan Yesus. Ya. Kepada umat yang mengasihi Engkau. Amin, Kau akan memelihara hidup orang-orang-Mu Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Kau akan memelihara bukan hanya mereka tetapi anak-anak dan cucu mereka. Ya Tuhan semua ada di dalam perjanjian-Mu. Amin. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menuntun, yang merawat, yang menjagai kehidupan seluruh umat-Mu ya Allah. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya gereja itu bukanlah gedung. Ya. Gereja itu bukanlah denominasi Tuhan. Ya Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Engkau Ya Yesus. yang dipersatukan oleh darah Kristus. Itulah gereja yang sesungguhnya. Ya. Di mana Engkau telah mengeluarkan kami Tuhan Yesus dari kegelapan kepada Allah yang ajaib. Amin. Untuk melaksanakan rancangan Tuhan Ya Tuhan. di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan. Demikianlah hidup kami Tuhan. Kau adalah kepala gereja ya Tuhan. Kaulah kepala gereja Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang memimpin seluruh gereja-Mu Tuhan. Ya Memimpin Tuhan. seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Untuk sampai Yesus. kepada rancangan-Mu. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya. Jesus. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Yesus terima kasih Bapa. Jesus. Jesus. Shikara lara pakaya lara paka. Shikiara bakase.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang
membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa Yesus Kristus sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, Haleluya. mengejar hadir-Mu Tuhan, membawa Haleluya. memandang wajah-Mu Tuhan. Ya Rama kasih, Kaulah Allahku, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Ya Tuhan. terima pujian. Jesus. Haleluya. 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 Layak disembah. Haleluya. Layak disembah. Haleluya.
Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Ya Tuhan, bawalah kami jemaat-Mu Tuhan, semakin hari semakin intim dengan-Mu. Yes. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami. Amin. Amin. Siapakah yang dapat mengenal Tuhan, kecuali Tuhan sendiri mewahyukan dirinya kepada orang tersebut. Bapa, kami berdoa seperti pemazmur berkata, seperti rusa rindu akan air, demikianlah jiwaku rindu kepadamu. Bapa surgawi, biarlah di dalam kerinduan kami mengenal Engkau. Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Engkau mewahyukan dirimu kepada kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau. Seperti kitab Hosea berkata, marilah kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah. Dia akan muncul seperti fajar. Tuhan, kami berdoa, itulah kerinduan terbesar kami, itulah keinginan terbesar kami, supaya Engkau mewahyukan dirimu, supaya kami boleh mengenal Engkau di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan dalam hidup kami. Kami boleh bertemu dengan Tuhan, sebab ketika kami bertemu dengan Tuhan, di sana ada kekuatan, di sana ada kedamaian, di sana ada pemeliharaan, di sana ada sukacita. Tuhan, kami berdoa, sebab Engkau lebih besar daripada persoalan apapun yang kami alami, daripada tantangan apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan anugerah-Mu itu cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa khususnya buat jemaat-Mu yang hari-hari ini sungguh mengalami kesulitan, sungguh mengalami tantangan, khususnya dalam kehidupan keuangan mereka. Kami berdoa Bapa, Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang memelihara kami, Allah yang mencukupkan keperluan kehidupan kami, nyata di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, bangkitkan anak-anak-Mu, beri kekuatan yang baru setiap hari. Belajar percaya kepada Tuhan dengan iman yang terus bertumbuh. Tuhan, sehingga iman kamilah yang akan memelihara hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bapa, supaya tidak ada satupun umat-Mu yang undur oleh karena kesusahan dan kesulitan. Tidak ada umat-Mu yang lari daripada-Mu, yang menjadi putus asa dan kecewa dan meninggalkan Engkau. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan dengan berbagai macam cara Tuhan, umat-Mu dibangkitkan, umat-Mu dikuatkan, umat-Mu diteguhkan. Bahkan Tuhan, di masa-masa sulit ya Bapa, kami berdoa, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan. Amen. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Yes. Kami bisa melihat kebesaran Tuhan ada di sana. Yes. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. Amen. Memegahkan Tuhan. Yes. Mengagungkan Tuhan. Yes. Kami berdoa, dijauhkanlah persungutan daripada kami. Dijauhkanlah Tuhan sungut-sungut. Yes. Tuhan, sebab sungut-sungut tidak akan mendewasakan kami. Sebab begitu banyak orang Israel mati di padang gurun karena sungut-sungut mereka. Yes. Dijauhkanlah dari lidah kami, dijauhkanlah dari bibir kami. Yes. Perkataan sungut-sungut, perkataan-perkataan yang tidak membangun. Yes. Dijauhkan itu daripada Amin. kami ya Bapa. Amin. Amin. Kami mau di dalam hidup pribadi kami, di dalam keluarga kami membangun atmosfer Yes. di mana hadirat Allah boleh ada, Yes. di mana ucapan syukur kami, puji-pujian kami. Tuhan, di mana hadirat-Mu ada di sana, dan bersyukur adalah tanda orang yang punya iman. Tuhan, kami percayakan pemeliharaan pribadi lepas pribadi, Yes. keluarga demi keluarga, bahkan pemeliharaan-Mu atas gereja Yes. ini. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang besar, di dalam nama Yesus.
Kami percaya itu Tuhan. Damai surgawi. Damai surgawi. Damai surgawi. Memenuhi hati kami. Damai surgawi. Damai surgawi. Damai surgawi. Damai surgawi memenuhi hati. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang hatinya teguh. Yes. Kau jagai dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Amin. Yang hatinya percaya kepadamu Tuhan. Yes Lord. Kau jagai dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Seperti pagar tembok yang tinggi, demikianlah Amin. Amin. Engkau memagari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demikianlah Kau taruh kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang mengalahkan, yang bukan berasal dari dunia ini. Jesus. Mengalahkan kegalauan, mengalahkan segala kekacauan, mengalahkan depresi. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal. Kami bersyukur kepadamu Tuhan sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Jesus. Serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Ya benar Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Ya Tuhan Yesus. Kasih Yesus Kristus Bapa kami yang kekal. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami berdoa supaya seluruh umat-Mu semakin bertumbuh. Amin. Pengenalannya akan Tuhan semakin bertumbuh. Juga umat-Mu mempersiapkan dirinya. Yes. Tuhan, karena akan datang orang-orang Kedar dan Nebayot. Datang ke rumah Tuhan. Biar gereja-Mu bersiap diri. Kami berkati juga keluarga demi keluarga. Di dalam nama Yesus. Tuhan, terjadi pertumbuhan. Terjadi kegerakan Tuhan. Yes. Terjadi terobosan. Di dalam kehidupan pribadi. Di dalam kehidupan keluarga. Di dalam nama Yesus. Gereja Tuhan bangkit di akhir zaman. Gereja Tuhan bergerak di akhir zaman. Yes. Gereja Tuhan menjadi berkat di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan. Kekuatan yang berasal daripada-Mu. Hidup yang bergantung kepada Tuhan. Hidup yang bersandar kepada Tuhan. Ya. Hidup yang berserah kepada Tuhan. Dan iman dan yang kuat dan teguh. Tuhan, untuk mengalahkan semua tantangan. Mengalahkan semua persoalan kehidupan. Sehingga tidak ada umat-Mu yang lemah imannya Bapa. Tetapi bangkit di dalam nama Yesus. Yes. Semakin mencintai Tuhan. Amin. Semakin mencintai firman Tuhan. Semakin akrab dengan kebenaran. Semakin sungguh-sungguh bersaksi. Amin. Di dalam kehidupan dan aktivitas. Apapun aktivitas anak-anak-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan kami yang hidup. Bagimulah segala pujian kami. Bagimulah segala hormat kami. Bagimulah segala kemuliaan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan buat bangsa kami. Bapa, kondisi yang terjadi di tengah bangsa kami, pandemik yang terjadi di bangsa kami berdoa. Tuhan, biarlah pandemik ini boleh segera berlalu Bapa. Itulah kerinduan dan doa kami. Permintaan dan seruan kami jemaat-Mu kepadamu Tuhan. Supaya tidak ada lagi yang mati dengan sia-sia. Tapi kami juga berdoa supaya lewat pandemi dan COVID ini Bapa, banyak orang mencari Allah yang benar. Banyak orang mencari Tuhan yang benar. Boleh berjumpa dengan kebenaran. Dengan berbagai macam cara. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, pemulihan juga terjadi di antara bangsa-bangsa. Karena kami tahu Tuhan, bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa akan menyembah kepadamu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa Tuhan yang mengangkat dia. Tidak ada satupun yang bisa menurunkan dia. Di dalam nama Yesus. Semua niat jahat manusia, semua hal-hal yang diinginkan oleh manusia untuk menurunkan dia dengan cara-cara yang tidak benar, dengan memfitnah, menghujat, kami patahkan semua itu di dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Bapa, kami mencintai Presiden kami, karena beliau adalah orang yang tulus. Beliau adalah orang yang mendedikasikan hidupnya kepada bangsa dan negara ini. Kami berdoa Engkau yang memelihara kesehatannya, keluarganya, suami istri, anak cucunya. Kami berkati Bapak Presiden kami di dalam nama Yesus. Kebaikan kemurahan-Mu menyertai dia. Hikmat kebijaksanaan-Mu menyertai dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan. Wow, luar biasa ya.